lagi ke podcastku, Honey Banana. Episode kali ini kita akan membahas soal hubungan toksik. Hubungan di sini kugambarkan dalam artian luas. Maksudnya, tidak hanya soal pasangan, tapi juga bisa soal teman, soal keluarga, atau bahkan soal orang tua sekalipun. Toksik itu berasal dari bahasa Inggris yang dapat kita terjemahkan sebagai racun. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan yang merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada kita yang terasa beracun untuk fisik maupun mental kita. Hubungan yang baik adalah ketika kita saling support, saling bantu, saling sayang, saling dukung, saling toleransi. Tetapi di toxic relationship, semuanya itu berketerbalikan dengan hubungan yang baik. Hubungan toksik harus segera diakhiri karena dapat mengganggu mental kita bila dibiarkan. Salah satu tanda nyata bahwa kamu berada dalam hubungan toksik adalah rasa ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Jika kamu membiarkan dirimu terjebak dalam hubungan toksik, maka hal itu akan berdampak buruk pada diri kita sendiri karena toxic relationship dapat membuat kita terluka, mengalami konflik batin yang bila dibiarkan akan berujung berbahaya bagi mental. Aku pernah berada di fase ini. Dulu, beberapa tahun yang lalu, aku pernah berteman dengan seseorang dan mengalami yang namanya toxic relationship tanpa aku sadari. Karena, jujur aja, dulu waktu itu, istilah toxic relationship itu di Indonesia belum se-up sekarang. Terlebih aku juga masih sekolah, masih culun-culun. Jadi kayak gak paham apa itu toxic relationship. Yang pasti aku ngerasa cuman gak nyaman dengan hubungan pertemanan itu. Kami dulu bersahabat. Sebenarnya mungkin hubungan kami bakal bertahan sampai sekarang kalau aku waktu itu nggak meledak. Maksudnya aku memutuskan hubungan waktu itu. Kalau misalnya aku nggak memutuskan hubungan waktu itu, mungkin sampai sekarang kami masih berteman. Tapi waktu itu aku nggak tahan lagi karena aku udah ngerasa terlalu muak. Kalian pernah nggak sih ngerasa dijahatin oleh teman? Tapi jahat di sini tuh bukan dalam artian keperbuatan yang parah, bukan menyerang fisik, tapi cuman hal-hal kecil yang dilakuin, tapi itu bisa bikin kamu ngerasa terluka. Soalnya, tingkah dia yang nyakitin kamu itu seolah-olah bukan sesuatu yang salah, tapi kamu terluka. Kayak dia tuh nganggap itu sebagai candaan, tapi efek yang aku rasain itu nggak seremeh yang namanya candaan. Jujur aja, aku bukan orang yang pandai dalam mengekspresikan emosi. Adakah yang sepertiku? Aku benar-benar ngerasa canggung tiap kali harus mengungkapin emosi di depan orang lain. Aku lebih suka menulis atau menyuarakan pikiranku ke dalam bentuk kata, agar mulutku ini gak perlu berbicara. Rasanya kata-kata yang kutulis lebih lancar daripada apa yang harus kubicarakan langsung. Karena itu aku lebih suka via chat daripada teleponan sama seseorang. Sebenarnya ngomong di podcast ini merupakan latihan buatku sendiri supaya aku bisa terbiasa ngebagiin emosi aku ke seseorang. Walaupun aku pada akhirnya bicara sendiri, tapi aku tahu ada yang mendengarkan aku. Dan semoga aku juga bisa konsisten dengan podcast ini. Balik lagi ke topik, dulu karena aku dan temanku ini dekat, kami tuh sering foto bareng. Kayak aku tuh nggak tahu sejak kapan, tapi dia tuh sering banget ngupload fotoku yang jelek. Itu kan dari dulu kan kita udah kenal yang namanya Instagram. Mungkin itu sekitar tahun 2016 masih sangat tren, sampai sekarang pun masih tren kan Instagram. Nah, maksudku aku tuh orangnya tuh cukup seru, kayak cukup menyenangkan gitu. Aku bisa diajak seru-seruan. Aku juga sering masang ekspresi aneh buat foto, kayak sama temen kan kita juga sering buat muka-muka jelek gitu. Aku tuh biasa aja. Tapi waktu itu semua foto yang diupload bener-bener gak ada mukaku yang bener, gak ada mukaku yang normal, semuanya tuh jelek semua. Kayak memang mungkin dia memang sengaja mau nunjukin kedekatan kami, tapi aku nggak suka. Soalnya yang jelek yang dia pilih jelek tuh bener-bener jelek, bukan cuma lucu tapi beneran jelek. Aku udah bilang tapi dia cuma ketawa nanggepinnya. Jadi ya gitu, aku menganggap itu sebagai angin lalu. Aku nggak memperbesar masalah itu. Aku berusaha mengabaikan fakta itu karena walaupun aku bukan orang yang terlalu percaya diri, tapi aku tuh coba menenangkan diriku dengan berpikir bahwa dia mungkin mau terlihat cantik. Jadi dia ngupload fotoku yang jelek.
it's okay. Aku berusaha menenangin diri dan anggap itu angin lalu, karena aku menganggap kalau aku marah cuman karena hal itu kayak kekanakan banget. Jadi aku nggak memperbesar masalah. Terus terjadi kejadian yang serupa dengan hal ini. Kayak dia tuh menyakitin aku dengan hal-hal kecil yang nggak bisa aku ungkapin. Kejadian yang kulupai ini perlahan ngancurin aku dari dalam, karena aku tuh terus berpura-pura bahwa aku tuh baik-baik saja. Aku berusaha untuk nutupin semua emosi aku. Aku terus-terusan berusaha nenangin diri aku dan nganggep hal-hal yang dia lakuin itu adalah hal normal dalam pertemanan. Hal-hal yang dia lakuin walaupun nyakitin aku, tapi belum dilewat batas yang nggak boleh dilewatin, masih dalam batas wajar. Aku berusaha tenang, aku berusaha yakinin diri aku gitu. Percayalah, menjadi orang yang tidak bisa meluapkan emosi secara gamblang sama sekali nggak enak. Aku nahan semua yang kurasain sendiri dan enggan membaginya ke siapapun itu. Kalau ngebagiin emosi, aku tuh kayak ngerasa lemah banget. Aku tahu sebenarnya biasa aja, tapi bagi aku nggak bisa gitu. Aku lebih suka nyimpen semuanya tuh sendiri dan nggak bagikan ke siapapun itu. Walaupun orang tuaku atau teman dekatku sekalipun, aku lebih suka mendem semuanya sendirian. Aku tahu itu aneh, dan aku nggak tahu ada nggak yang serupa sepertiku. Kalau kalian sama kayak aku, tolong komen ya. Setelah kejadian itu, ada banyak banget hal yang ku alamin dari tindakan-tindakan dia yang sepele tapi nyakitin aku. Dan aku nggak bisa nyeritain ini satu persatu karena aku jujur nggak terlalu ingat lagi. Tapi yang paling menyakitkan dari semua yang dia lakuin dan paling ku ingat adalah body shaming. Kalian tahu nggak sih body shaming? Body shaming tuh ngomentarin fisik orang. Jadi iya, dia nge-body shaming aku, dan hal itu jadi candaan yang seolah lucu oleh dia dan teman-teman yang lain. Kayak bener-bener dirumpiin di depan muka aku bareng orang lain, ketawa bareng orang lain, semua fisik dibahas, bukan cuma aku sih yang kena. Tapi aku tersinggung dong, kayak kami ini teman baik tapi dia gitu. Terus aku juga ingat satu persatu orang yang ngomongin aku, tapi aku udah maafin sih. Tapi jujur aku gak bakal bisa lupa. Walaupun aku gak dendam, tapi perasaan itu gak bisa hilang. Kayak aku tuh jelas-jelas diremehin di depan muka aku. Lagian ngomentarin fisik orang lain sepertinya adalah hal yang sering dilakukan sejak dulu ya. Kayak sebuah tradisi yang menyedihkan oleh orang-orang yang sangat suka mengomentari hidup orang lain. By the way, aku bakal bahas topik body shaming di podcast selanjutnya. Lalu, back to topic. Waktu itu aku di body shaming berkali-kali. Dari atas kepala sampai bawah kaki mungkin pernah di body shaming. Tapi aku gak terlalu ingat. Pokoknya kata-katanya tuh nyakitin sampai otak aku mungkin nolak untuk ingat itu. Dia ngelakuinnya itu sampai ketawa. Kayak hal yang dikatain itu lucu. Mungkin dia pikir itu lucu, seru. Dan bodohnya, karena aku gak bisa ngungkapin emosi aku, karena aku gak mau terlihat bodoh, karena aku marah hanya karena candaan yang dia anggap lucu itu, aku mutusin untuk ikut ketawa aja waktu dia gituin aku. Sekarang kalau aku ingat lagi, aku justru ngerasa bodoh karena dulu aku diem aja. Harusnya aku balas omongan dia, tapi aku diem aja dan aku nyesel untuk itu. Peristiwa yang nyakitin aku itu terjadi terus-menerus, bukan cuma satu kali, bukan cuma satu hal, tapi banyak banget. Dan pada satu titik aku tuh jadi sangat muak sama hubungan kami. Kayak ngapain aku tuh harus temenan sama orang yang jahat sama aku? Kenapa aku harus ngalamin semua ini? Aku tuh mikir gitu. Hubungan kami ngeregang secepat kilat ketika aku mulai ngejauhi dia. Aku ngejauhi dia, dan ketika orang lain nanya kenapa kami ngejauh, aku tuh gak bisa ngasih alasan yang pas kenapa aku ngejauhin dia, saking banyaknya yang bikin aku muak. Saking hal-hal yang bikin aku marah itu numpuk, sampai aku gak bisa milih satu yang benar-benar bikin aku marah. Rasa sesak yang menghampiri aku, perlahan-lahan mencengkram aku. Dari awal dimana aku memutuskan untuk mengabaikan perasaan itu, dia terus mencengkram aku, pelan, sampai pada satu titik aku ngerasa ingin meledak. Aku ngerasa seharusnya aku gak gini sama temanku sendiri. Dia adalah penyebabnya. Berteman dengan dia gak ngasih aku benefit yang baik untuk diri aku. Aku justru ngerasa sesak.
marah, direndahin, diremehin, risih, semua perasaan gak enak tuh ngumpul. Terus otak aku mikir, ini gak benar, aku harus berhenti. Pikiran aku nyuruh aku untuk berhenti dan aku ngelakuinnya. Kehilangan satu teman yang dekat sama kamu itu memang nyakitin, jujur. Walaupun dia nyakitin aku, tapi kehilangan orang yang dekat sama aku memang buat aku sempet down juga, walaupun aku marah waktu itu. Tapi daripada itu, aku tuh jauh lebih mencintai diri aku sendiri. Aku nggak ingin diriku terus diinjak-injak, aku nggak mau diem aja ngelihat diriku digituin terus. Aku tahu harusnya aku tuh nggak langsung mutusin hubungan, harusnya aku tuh ngerenungin dulu keputusan aku, harusnya aku tuh mikir dulu langkah yang aku ambil udah tepat atau belum. Tapi waktu itu aku sudah ngerasa terlalu muak karena aku sudah nahan semuanya terlalu lama dan aku sudah capek. Aku nggak pengen lagi ngeliat muka dia, bahkan kesel banget waktu lihat muka dia. Tapi di satu sisi aku juga sedih karena kehilangan temanku. Pokoknya bertahan pada hubungan yang toksik itu hanya bakal ngerugiin diri kita sendiri. Karena kayak aku coba bertahan, tapi hal itu terjadi berulang-ulang dan pada akhirnya kemarahanku menumpuk, aku jadi stres. Dan keputusan finalku adalah untuk apa aku mempertahankan sesuatu yang merusak diriku sendiri. Bukankah berteman itu harusnya membuat aku bahagia? Harusnya aku disupport. Tapi ini aku dikritik terus setiap hari, hampir setiap hari. Tindakan-tindakan dia kayak sengaja nyakitin aku. Dalam perspektifku dia kayak sengaja nyakitin aku. Jadi aku kayak marah. Aku harusnya gak gini. Jadi aku memutuskan untuk melepaskan hubungan toksik itu. Hubungan toksik dalam pertemanan itu mengacu pada orang-orang yang selalu membawa dampak negatif pada hidup kita, sama kayak cerita aku tadi. Jadi menjaga diri dan memilah teman itu sangat penting. Lingkungan kalian itu sangat penting untuk kalian tumbuh. Kalian tuh gak perlu banyak orang di sekitar kalian. Untuk apa banyak teman jika semuanya tuh ngebuat kalian ngerasa gak dianggap, ngerasa diremehin, ngerasa direndahin. Kalau datang pas ada butuh aja, baru datang deketin kalian. Lebih baik kalian tuh temannya sedikit, tapi hubungannya itu mampu buat kalian ngerasa disupport, didukung. Mereka buat kalian ngelakuin hal-hal positif, mereka ngasih kalian dampak positif. Itu lebih baik daripada kalian dikelilingi oleh banyak orang yang cuman bikin kalian ngerasa down. Lalu terlepas dari pertemanan, aku tahu juga di area percintaan pun ada banyak sekali toxic relationship. Kayak pacar yang main tangan, atau pacar yang membuat kamu ngerasa rendah diri agar kamu gak ninggalin dia. Aku baru baca di Quora. Kalian tahu Quora nggak? Quora itu kayak platform tanya jawab yang sangat-sangat bermanfaat. Kalian boleh download dan baca cerita-cerita di sana. Semuanya itu kayak ngasih informasi baru ke kita. Oke, back to topic. Dari aku baca cerita di Quora, tapi aku lupa, maaf ya, aku lupa siapa yang ngejawab ini. Yang pasti ada di Quora, kalian bisa cari. Soal kisah seorang cowok yang berkata pada ceweknya bahwa ceweknya itu bawa badan. Pokoknya si cowok ini terus-terusan bilang pada ceweknya, ih lo bau banget sih, kayak gitu. Seolah-olah cowoknya tuh bilang ceweknya tuh bau banget. Jadi si ceweknya perlahan-lahan jadi tertekan dan mandi terus, gosok gigi terus, pakai parfum banyak-banyak. Tapi bahkan setelah usaha yang dilakuin, udah mandi terus, rajin sikat gigi, rajin pakai parfum, si cowok masih tetap aja ngomongin dia bau, padahal orang lain bilang dia tuh wangi banget. Si cewek tuh terus-terusan berusaha untuk membuat pemikiran cowok itu berubah. Dia kayak berusaha untuk menjadi wangi sampai pada satu titik dia capek. Dia kemudian mutusin cowok itu, dan cowok itu malah terkejut waktu diputusin. Cowok itu kemudian ngaku bahwa sebenarnya cewek itu nggak bau. Dia cuma bilang cewek itu bau supaya cewek itu ngerasa rendah diri, dan dari rasa rendah diri itu nanti cewek itu bakal ngerasa, wah aku beruntungnya dia masih mau sama aku padahal aku bawa badan gitu. Cowok itu cuma mau manfaatin cewek, rasa rendah diri cewek itu supaya cewek itu nggak laris dari dia, supaya cewek itu merasa bahwa dia beruntung memiliki cowok itu, padahal cowok itu cuma memanipulasi pikirannya. Ini jawaban yang aku baca waktu itu. Jadi kalian bisa lihat gak sih di mana toksiknya di sini? Cowok itu malah ngebuat si cewek tertekan. Bayangin, kalian udah mandi berkali-kali, udah wangi, udah sikat gigi berkali-kali sampai kalian capek, tapi pada saat kalian dateng nemuin cowok kalian, dia masih ngatain kalian bau badan. Padahal kalian udah usaha banyak, tapi kayak
hal-hal yang kalian lakuin itu gak dihargain. Kalian malah stres karena dia bikin kamu mau mandi terus, mau bersih-bersih terus, padahal kamu udah cukup bersih. Terus pada satu titik kalian tahu kalau ternyata kalian gak bau, cowok itu cuma pengen kalian bergantung pada dia. Enggak banget kan hubungan kayak gini, benar-benar toksik. Apalagi yang kasus main tangan. Girls, kalian sangat berharga untuk dipukul oleh orang yang bahkan belum resmi jadi suami kalian. Aku nggak tahu ada nggak cowok yang mengalami kasus kekerasan dari pacarnya. Tapi kalaupun ada, jangan mau dipukul oleh pacar kalian. Pacar yang baik, pasangan yang baik gak bakal nyakitin kalian, sekalipun dia sangat-sangat marah. Karena apa? Karena dia sayang sama kalian, dia gak mau kalian luka. Berhenti mikir bahwa pacar kamu yang kasar itu bisa berubah ketika menikah atau punya anak. No, it's gonna be worse. Jangan mikir gitu. Dia gak akan berubah. Berpikirlah 2 kali ketika kamu mau menikahi orang yang ringan tangan. Memang manusia bisa berubah, tapi itu gak mudah. Ngehilangin kebiasaan gak mudah. Percayalah. Kalau dia mukul kamu tiap kali kalian bertengkar, maka kamu tuh gak seberharga itu untuk dia, dan dia gak sebagus itu untuk kamu pertahankan. Aku pernah mendengar atau membaca, aku gak terlalu ingat. Kutipannya isinya gini, kau bisa memilih pasangan hidupmu, tapi anakmu gak bisa milih orang tua mereka. Kalian bisa bayangin gak sih gimana rasanya lahir di keluarga yang sering main tangan atau kasar secara verbal? Maksud aku, masih banyak banget manusia di bumi ini. Kenapa kalian harus bertahan dengan orang yang bisa nyakitin kalian kapanpun? Kalian berhak dapetin orang yang lebih baik. Aku percaya kalian bisa keluar dari lingkaran toksik yang sekarang kalian alami. Baik itu dengan teman kalian, pacar kalian, atau bahkan keluarga kalian sekalipun. Jaga dan sayangilah diri kalian sendiri. Menjauhlah dari orang-orang yang membuat kalian merasa terluka. Kalau ditanya, apakah aku merasa menyesal setelah memutuskan hubungan dengan temanku? Jawabannya iya, jujur iya. Terkadang aku mikir, amarahku berlebihan banget sampai hubungan kami benar-benar rusak, sama sekali gak kontakan sama sekali. Kayak seolah kami gak pernah sahabatan. Tapi, setelah aku ingat-ingat lagi perbuatan dia, emosiku gak bisa kutahan. Dan kalaupun aku muter balik waktu, aku bakal tetap ngelakuin hal yang sama, menjauh dan bahkan memutuskan tali hubungan dengan dia demi keselamatan dan kesehatan jiwaku sendiri. Aku nemuin artikel 8 orang toksik yang kalian harus hindari. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, mereka yang menyebarkan hal-hal negatif tentangmu. Jadi mereka tuh ngomongin hal-hal buruk tentang kamu di belakang kamu. Yang kedua, mereka yang mengkritik kamu setiap waktu. Kritik di sini bukan cuma untuk membuat kamu menjadi lebih bagus, tapi dia menjatuhkan, dan ini yang aku rasain. Terus yang ketiga, mereka yang ngebuang-buang waktu kamu. Yang keempat, mereka yang cemburu pada kamu. Maksudnya cemburu ini dalam artian iri. Orang-orang yang iri itu bisa ngelakuin hal-hal yang gak bakal pernah kalian pikirin sebelumnya. Jadi jauhilah mereka yang iri sama kamu. Yang kelima, mereka yang sering playing victim atau bertindak seolah-olah dia adalah korban dari semua kejahatan yang dia perbuat. Dia adalah pelaku, tapi dia bertindak sebagai korban. Yang keenam, mereka yang gak peduli sama kamu. Please lupain dia yang gak peduli sama kamu dan move on. Carilah orang yang benar-benar sayang sama kamu. Yang ketujuh, mereka yang terlalu memprioritaskan diri sendiri. Yang kedelapan, mereka yang selalu ngecewain kamu. 8 tipe orang ini harus kalian jauhin demi ketenangan jiwa kalian sendiri. Kedamaian di dalam diri kalian terlalu berharga, terlalu mahal untuk dihancurkan oleh orang-orang toksik seperti mereka. Jadi berpikirlah 2 kali sebelum bertindak, jangan sampai gegabah, jauhi mereka yang menyakiti kalian. Dan kalian harus ingat, diri kalian tuh berharga, kalian berhak mendapatkan teman atau pacar yang lebih daripada orang-orang yang nyakitin kalian sekarang. Jadilah berani untuk bela diri kalian sendiri, karena kalau kalian gak ngelakuin itu, siapa yang bakal ngebela kalian? Gak ada. Kalian harus berdiri di atas kaki sendiri untuk membela diri kalian.
Semoga podcast kali ini dapat kalian resapi dengan baik. Kuharap kita bisa terhindar dari orang-orang toksik dan tidak menjadi orang toksik itu sendiri. Dan kuharap apa yang kukatakan dapat dipahami dengan baik. Maaf bila ada kesalahan kata. Aku Hani Banana, sampai jumpa di podcast selanjutnya.